Selamat siang semuanya. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya, dimanapun Anda berada di sepanjang liburan yang terasanya sudah bertahun-tahun ya liburan di rumah ini. Dan ketemu lagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang Adobe Illustrator. Kalau pertemuan yang lalu, ini mungkin semuanya ikut yang pertemuan lalu ya, tidak ada siswa baru ya. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah berlatih menggunakan tools yang ada di toolbarnya Adobe Illustrator dengan teknik-teknik yang basic sekali, yang sangat sederhana, yang paling dasar untuk membuat beberapa objek. Dan kita akan melanjutkan kembali nih hari ini untuk membuat objek menggunakan pen tool. Ya, kemarin kita sudah berkenalan dengan pen tool dan mungkin agak kesusahan. Hari ini kita akan lebih perdalam lagi dengan teknik yang namanya tracing. Sebelum kita mulai, ya, persiapkan dulu, silahkan Adobe Illustrator-nya Anda buka. Dan saya akan mengirimkan satu gambar yang nanti kita akan olah bersama-sama. Iya, sudah terkirim di chat ya, Biksutong. Mohon izin untuk share screen. Hari ini teknik yang akan kita pakai adalah teknik tracing. Apa itu teknik tracing? Jadi akan ada satu gambar ya yang akan kita olah ya. Gambar itu bisa foto ya, yang kita temukan di internet. Kalau kita kadang browsing-browsing gambar gitu ya, butuh suatu gambar untuk presentasi atau untuk ilustrasi apa gitu, dan nemunya kok gambarnya kecil resolusinya, gambarnya kok ada watermark ya. Maka kita berinisiatif untuk membuat gambar itu lebih tajam ya, sehingga tidak blur ketika dipakai diperbesar. Nah, kita akan membuat uh, gambar yang sama dengan gambar yang kita punya yang sudah saya kirimkan tadi. Silahkan siapkan artboard baru. Untuk membuat artboard baru tentu sudah tidak kesusahan lagi, dan ukurannya silahkan ini bebas ya, Anda tentukan sendiri. Kalau ikut saya, yang template saya adalah 1080 kali 1080 pixel. Oke, silakan di-create artboard yang baru. Nah, kalau Anda sudah mendownload file yang ada yang saya kirimkan di chat, ya, silakan Anda langsung masukkan ke artboard baru yang sudah Anda buka. Caranya bisa Anda langsung tarik dari file yang sudah Anda download itu, yang namanya Biksutong itu, langsung Anda tarik ke artboard Anda, ya, atau Anda copy paste, ya, atau Anda paste supaya bisa masuk, dan Anda langsung sesuaikan ukurannya dengan uh, area kerja yang Anda punya. Ya, untuk memperbesar, seperti pertemuan sebelumnya, supaya proporsional, ya, tidak gepeng, silahkan Anda sambil menahan tombol Shift di keyboard, Anda tarik di kotak pojokan ya, di corner. Nah, ini adalah gambar yang akan kita olah hari ini, yang akan kita bikin nih hari ini. Gambar ini ya formatnya adalah JPG. Beda dengan vektor ya. Kalau kemarin sempat saya jelaskan perbedaannya gambar JPG dengan vektor. Silahkan coba Anda perbesar, yaitu dengan Ctrl plus ya, Ctrl plus untuk memperbesar. Ketika diperbesar dia akan uh, ini ya, gambarnya buram, tidak jelas. Ya. Berbeda dengan objek yang kita buat di Adobe Illustrator ini yang berbasis vektor. Ketika Anda membuat sebuah objek, misalnya adalah rectangle, ya,
muncul di sini. Saya beri warna dulu. Kita akan lihat bedanya dulu ya. Ini. Nah, saya buat rectangle di sini. Dan coba kita berbesar sampai besar sekali. Dan ternyata objek yang kita buat di Adobe Illustrator ini tidak berubah kualitasnya, tetap tajam. Itulah yang membedakan antara vektor dengan bitmap atau JPG. Oke, saya rasa semua sudah berhasil ya memasukkan gambarnya. Memasukkan gambarnya di area kerja. Nah, kita akan menggunakan pen tool untuk membuat ulang gambar ini. Ya, caranya bagaimana? Oke, semua sudah ini ya, sudah hasil memasukkan gambar ya. Kalau sudah berhasil dan kemudian mengubah ukurannya sesuai dengan yang bersin. Ya, mengubah ukurannya disesuaikan dengan artboard-nya. Silahkan di bagian kanan ya, di layar Anda itu ada pilihan layer. Ada pilihan layer. Di deretan properties, libraries itu ada layers. Nah, kita gembok dulu supaya dia tidak berubah-ubah ketika kita membuat objek di atas. Cara menggemboknya adalah di situ ada gambar mata ya, icon mata di sini ya. Icon mata ini juga nanti kita gunakan untuk nah, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Jadi latah, sorry. Oke. Ini visibility ini ketika Anda klik ya, maka gambar yang ada di layer tersebut akan tidak terlihat ya, unseen. Ketika diklik akan terlihat kembali. Nah, di samping itu, di samping kanan gambar mata itu untuk lock atau gembok. Silakan Anda klik, maka akan muncul gembok di situ. Karena layer ini sudah digembok, maka tidak bisa diapa-apain. Untuk membuat objek baru, tidak bisa di layer yang sama, sehingga kita butuh layer yang baru. Cara membuat layer baru adalah ini ya, di bagian bawahnya ini ada create new layer. Create new layer. Anda klik maka akan muncul satu layer baru, di sini namanya layer 2. Nah, di layer 2 inilah kita akan memulai membuat objek. Oke, supaya mempermudah tampilan di layar Anda, ya supaya ini kan kecil nih, supaya besar gitu ya, supaya enak untuk menggerakkan mouse, maka tinggal Anda zoom saja dengan Ctrl plus ya, seperti tadi. Nah, supaya lebih nyaman Anda bekerjanya. Kita mulai ya, di layar yang baru ini kita akan memulai untuk tracing. Seperti apa tracing? Kita pilih pen tool ya, pen tool. Di toolbar, pen tool. Kita mau mulai tracing apa adanya dulu nih. Ininya dulu deh, wajahnya ya, mukanya. Nah, mukanya kita tracing. Oke, kita mulai dari kanan dulu, kanan kiri ya. Dari kiri, sebelah kiri ya, saya lebih enakan dari sebelah kiri ini. Kita klik di titik awal, kemudian kita buat lengkungan di pipinya, kita tarik seperti ini. Ya. Kita klik di dagunya, kita tarik supaya melengkung seperti ini. Dan ulangi proses yang sama. Ya. Di pipi sebelah kanan, klik dan tarik supaya melengkung. Dan dilanjutkan
langkah-langkah seperti yang sebelumnya, sehingga diperoleh kurang lebih seperti ini ya, sudah menutupi wajah ya. Nah, ini dan tadi untuk supaya lengkungnya itu meneruskan lengkungan di titik yang sama, maka langsung ditarik dan kemudian pindah ke titik lain supaya lengkungannya itu selaras. Tetapi di sini ada area yang dia lengkungannya itu terpatah gitu ya. Jadi tidak lengkung sempurna, tapi dia agak terpatah. Gimana caranya? Anda klik lagi di titik yang sama sekali, dan kemudian Anda pindahkan, Anda buat titik yang baru di ini ya, di tengah-tengah dahi. Kita buat lengkungannya, dan kita kembalikan ke titik yang awal. Oke. Dengan demikian kita sudah tracing wajah. Ini namanya tekniknya adalah tracing. Jadi kita mengikuti gambar yang ada. Nah, wah, matanya jadi nggak kelihatan. Gimana ya? Untuk membuat objek yang sudah ketutup ini, caranya adalah fill-nya, color fill-nya kita nonaktifkan dulu nih. Jadi warna coklat di sini ya, wajah yang coklat ini, fill-nya kita nonaktifkan ya, pilih non di toolbar paling bawah itu ya untuk mengatur warna. Ada diagonal garis merah itu untuk menonaktifkan. Tara. Oke. Kita sudah punya tracing wajah. Lanjut ya. Oke. Lanjut dulu deh ya. Supaya tahu nanti hasilnya gimana. Nah, selanjutnya kita akan membuat tracing ini dulu yang mudah ya. Kita perbus zoom gambarnya supaya nyaman kita untuk membuat garisnya. Klik. Anda mulai dari mana, terserah Anda ya. Terserah Anda memulai dari mana. Yang penting mulai aja dulu. Oke, bukan di endorse ya, itu jargonnya apa gitu. Mulai aja dulu. Oke, kita buat lengkungan lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi nih, kalau kita langsung klik di tempat lain, maka akan terbentuk lengkungan yang melanjutkan dari lengkungan sebelumnya. Nah, kita nggak mau nih membuat lengkungan seperti ini. Kita hanya cukup melengkungnya di sini, maka kita klik saja sekali di titik yang sama, klik sekali untuk menghilangkan garis bantu lengkungnya itu, dan kita buat lagi di titik yang lain. Nah, jadi alisnya sudah jadi nih. Alisnya ada dua, kanan dan kiri, cukup di copy saja. Nah, supaya warnanya sama dengan gambar yang kita punya, alisnya, warnanya, kita pakai yang namanya eyedropper tool. Ya, seperti kemarin ya, sudah saya jelaskan eyedropper tool itu fungsinya apa. Tinggal Anda pilih eyedropper tool, kemudian Anda klik pada warna yang Anda inginkan. Ini ya sama dengan alis di belakang. Seperti ini. Jadilah alis. Kemudian untuk mengcopy ya bisa berbagai cara, Anda pilih yang mana, silahkan bisa pilih ALT dan duplikasi ya. ALT sambil Anda drag atau tarik gitu ya. Nah, supaya berubah arahnya bagaimana, dengan cara reflect, yaitu klik kanan, transform, reflect. Reflect, pilih vertikal, oke. Maka sudah punya alis kanan dan kiri. Ya. Selanjutnya nih yang mudah ya, yang mudah ini di mata nih, tinggal bikin lingkaran ya, nggak usah pakai pental pentulan.
Jadi silakan pilih saja langsung lingkaran untuk membuat mata. Aduh, kok warnanya jadi coklat? Iya, karena mengikuti warna yang sama dengan objek sebelumnya. Sehingga harus dinonaktifkan lagi nih dengan pilih non di fill color. Nah, oke, kita lanjutkan lagi di bagian mata yang dalam. Oke, ada lagi nih lingkaran lagi untuk pemanisnya supaya kawaii, supaya cute gitu ya. Ada refleksi di mata gitu. Nah, jadi nih, jadi apa belum? Oke. Nah, objek-objek tadi yang kita pilih non fill-nya seperti menghilang gitu ya. Jangan panik, dia tidak hilang. Ya, dia hanya tidak berwarna saja. Sehingga ketika kursor Anda arahkan ke objek yang Anda buat, maka ada muncul garis merah gitu ya. Nah, Anda klik saja, kemudian kita samakan warnanya dengan warna mata, ini putih ya, kita pakai eyedropper tool, klik di warna putih ini. Nah, kita lanjutkan dengan yang mata bagian dalam ya. Ini kita klik, kita samakan. Loh, udah ketutup putih nih. Eits, kita samakan dengan yang kanan ada ya. Sebelah kanan juga ada warnanya. Kita klik saja. Nah, kemudian yang pantulan-pantulan cahaya nih. Nah, kita ulangi langkah yang sama. Nah, seperti ini. Tinggal kita copy saja. Caranya adalah seleksi semua objek di mata sebelah kiri ini ya, yang kita buat sebelumnya, yang barusan kita buat. Itu ada grup ya. Cara grup adalah Ctrl G, grup, supaya tidak kocar-kacir, gitu. Nah, kemudian dengan menahan Alt Anda copy ke sebelah kanan. Jadi, nah, kita lanjutkan ini nih. Nah, kalau sudah paham langkah-langkahnya, tinggal Anda lanjutkan nih. Anda mau terserah mau membuat objek yang mana dulu nih. Apakah mulutnya, apakah rona pipinya, atau telinga, atau mungkin topinya gitu ya. Ya, Anda tentunya kenal ya karakter ini ya, karakter Biksu Tong yang ada di Journey to the West ya. Biksu Tong atau Tong Samchong ya. Kalau Anda ikuti ceritanya, kalau generasi milenial tentu tahu. Mungkin ini udah generasi apa ya. Dulu ada yang paling hits di zamannya itu setiap pulang sekolah nonton Keras Hati. Nah, itu ada tokoh-tokoh. Ya, ini biksunya, gurunya yang namanya Biksu Tong. Oke, silakan ya Anda kalau sudah paham langkah-langkahnya tinggal Anda lanjutkan nih. Ya, tinggal Anda lanjutkan. Mungkin sambil melihat eh, saya melanjutkan atau mungkin Anda bisa lanjutkan langsung ya supaya tidak terganggu gitu misalnya dengan suara saya gitu. Ya, atau mungkin yang masih bingung nih ya kita ini lagi deh ya. Bikin nih Rona di pipi, warnanya adalah seperti ini, pakai dropper saja dan tinggal di copy di sebelah kanan. Lalu kita lanjut ke bibirnya, ya, mulutnya. Kita pakai pen tool nih, kita pakai pen tool mulutnya. Kemudian di bagian bawah mulutnya itu ada bayangan, ya, ada bayangan. Ya, supaya terlihat jelas nih, zoom gitu ya. Nah, oke. Jadi deh wajahnya ya, wajahnya sudah jadi. Nah,
tadi kita ada yang non lagi nih, yang bagian wajah, misal kita kasih warna ya, kita samakan dengan wajahnya seperti ini. Nah, nah, sehingga kalau misal di layer ya, kita buka layer, kemudian kita eh, visibility di layer satunya itu kita hilangkan, sudah terlihat nih wajah yang kita buat melalui tracing ini seperti ini. Nah, Kak, terlalu cepat. Oke, ya, sambil Anda ini ya, perlahan-lahan Anda buat bagian wajahnya gitu. Mungkin ada yang kesusahan, bisa raise hand atau di kolom chat. Oh, chatnya aman, tidak ada keluhan, tidak ada keluhan. Jadi mungkin sudah ini ya bisa mengikuti ya. Febrio, Febrio, bagaimana kesulitannya? Saya tidak ada layer, Pak. Tidak ada layer. Ini peserta bisa langsung share screen enggak ya? Tidak bisa, Pak. Siapa tadi? Febrio ya, bentar. Febrio. Coba sekarang. Nah, yang lain sambil melanjutkan ya. Febrio Van Oyong. Kalau Dharma Widi, apa kesusahannya? Kalau saya baru sampai di ini muka. Oke, ini dulu ya, ke Febrio dulu. Nggak ada layarnya Febrio. Silahkan pilih window di menu bar atas ya, kiri atas, window, layers. Iya. Nah, itu. Jadi di layar pertama itu, oke, Anda sudah ini ya, di bawahnya judul Anda, Untitled itu, satu ada anak panah ke kiri ya. Bukan di layarnya, Febrio, tetapi di sebelah kiri, di bawahnya Untitled itu, nah, itu ada anak panah ke kiri, sebelah tulisan layer 1. Nah, itu Anda kembalikan dulu. Klik. Klik. Nah, ya, sip. Supaya layarnya seperti yang kita punya. Nah, itu silakan Anda gembok. Nah, klik di, ya, sip. Kemudian bikin layer baru, new layer. Di icon sebelah bawahnya, itu ada seperti kertas terlipat. Kanan, sebelah kanannya. Iya, create new layer itu klik saja. Nah, silahkan Anda mulai membuat objek di situ. Menggunakan pen tool maupun shape tool. Oke, Dharma Widi bagaimana? Kan muka saya bentuknya gini, Kak. Muka Anda gimana? Bentar ya. Nggak bisa share. Bisa share screen. Oh. Oke. Sudah. Oke, bentar ya. Nih, bentuknya gini. Benar enggak, Kak? Gini. Iya, benar. Kemudian? Nah, terus, jadi
Kalau mau lanjutin lagi, ininya hilang pasti. Mm-mm. Iya, karena non, jadi dia hilang gitu ya, kayaknya hilang gitu karena belum diwarnai. Mm-mm. Misal kalau mau gak usah gambar lagi, tinggal ini blok semua, pindahin sini bisa nggak? Sebentar, Anda baru tahap bikin wajahnya ya. Iya. Oke, silahkan di ini ya, wajahnya ditaruh di wajah gambar biksunya. Mm-mm. Nah, itu kemudian supaya terlihat mata dan sebagainya, pilih fill color-nya itu di non ya. Nah, itu disilang. Pilih bawahnya itu, bawahnya. Nih. Yang fill, yang itu yang stroke. Yang Anda pilih yang stroke. Oh. Yang fill adalah yang bidangnya. Itu yang sebelah kirinya, Anda klik dulu. Ini. Ya, oke, klik. Kemudian di bawahnya itu, bawah, yang tiga kotak itu, ya itu juga boleh. Klik saja. Udah. Sudah, Kak. Kok sebentar. Oke. Oke. Nah, padahal sudah ini ya, sudah non ya. Iya. Anda bikinnya tadi pakai pen tool kan ya? Iya, pakai pen ini. Pen tool. Oke. Eh, coba Anda ulangi ya. Itu digeser dulu nggak apa-apa. Ke sini ya. Biar saya tahu gimana prosesnya ya. Silahkan. Dari sini saya tadi. Oke, itu pakai garis lurus ya, Dharma Widya. Iya. Supaya melengkung gitu. Tinggal Anda klik dan tarik gitu ya. Klik dan drag. Nah, itu untuk buat melengkungannya. Gitu. Oke. Ya, sejadinya dulu deh. Itu Anda selesaikan dulu. Mungkin ada area yang ini udah jago kayaknya ya untuk tracing ya. Baru ini, Kak. Baru download. Yang 2020 punya. Oke. Oke, silakan dipilih yang non itu. Apakah sama? Ini. Oh, Nah, bisa, Kak. Sudah. bisa ya. Berarti Oke. tadi mungkin ada titik yang Ya, ada yang berbeda ini karena kena. ini ya. Iya. Oke, Oke. silakan dilanjutkan ya bagian-bagian Ya. lainnya. Yang lain ada kesulitan resen, silakan. Richard, Yang bagian masukin foto itu pencet yang mana lagi lupa. oke. Oke. Ya, Anda sudah di folder gambar yang Anda download. Ada. Tinggal filenya itu Anda copy. Oh, Ini iya. cara mudahnya ya, Anda copy saja. Kemudian Anda buka di area kerja Illustrator Anda, tinggal paste di situ, pastekan di situ. Apakah sudah berhasil? Tidak ada pilihan paste. Ctrl V.
Berhasil. Thank you. Oke, siap. Silahkan dilanjutkan ya, Richard ya. Untuk tracingnya. Ada lagi, raise hand. Tidak ada? Kita sambil Anda melanjutkan ya, kita sampai jam segmen ini. Wah, segmen. Di sesi yang pertama ini kita sampai jam 2 ya, silakan Anda lanjutkan dan nanti bisa unjuk kerja nih yang sudah jadi ininya ya, tracingannya. Sebelum kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Saya sambil ini ya, saya screen langkah-langkah saya. Saya akan lanjutkan punya saya ini ya. Ini punya Kak Yuni mungkin udah selesai nih. Oh, yang sampai tadi sudah. Oke. Bu sudah sampai sebadan-badannya ya Kak ya? Belum. Tadi lihat. Oke. Nah, nih saya lanjutin ke bagian telinganya. Nah, kalau Dharma Widya tadi dia nggak pakai melengkung ya. Kalau untuk melengkung tinggal sambil didrag ya, sambil ditarik. Di telinganya ada garis ini nih. Pak, cara Iya. ngatur paintbrush-nya gimana ya? Paintbrush-nya ini diatur ukurannya gimana? Paintbrush kita tidak pakai paintbrush, Richard ya? Pakai Bukan, pen makanya. tool, Richard? Meta itu. Meta? Itu biasanya ngetres pakai paintbrush soalnya. Jangan pakai yang lain dulu, kita ikutin dulu nanti soalnya bingung. Ya. Beda ya. Itu tadi kalau ya telinga yang ada itunya pakai apa? Garisnya Ah, pakai pen tool, Kak? terus supaya ada ininya, Iya. nggak bisa supaya ada Tinggal warnanya. itu kan ada sebentar ya, saya share screen dulu. Saya lupa share screen lagi nih. Nah, misal gini ya Kak, bikin garis gini ya, sudah melengkung gini. Nah, itu supaya keluar itu. Iya. Maka stroke-nya dikasih warna di bagian bawah ini. Berarti sebelumnya ya. Sesudahnya juga boleh. Telinganya kita juga kopikan sama ya. Mungkin enggak simetris enggak apa. Nah, bagian wajah dan telinga saya sudah jadi nih. Nah, selanjutnya yang bagian ini ya, topinya. Sama. Silakan Anda lanjutkan ya. Ketinggalan enggak apa-apa. Ya, perlahan-lahan. Supaya terbiasa dengan pen tool. Jadi kapan melengkungkannya seperti ini ya. Titik awal, kemudian kita cari di titik tengahnya nih. Karena dia kan cuma melengkung gini ya. Melengkung gini. Maka titik tengahnya kita cari, kemudian di drag, ditarik gitu ya. Kemudian ke titik selanjutnya. Ternyata ini lengkungannya terlalu. Nah, kalau kok ketika ini kan ada garis bantu ya.
ada garis bantuin tuh untuk melihat kalau ketika klik di lain tempat dia melengkungnya kayak mana tuh. Nah, ternyata nggak sesuai dengan keinginan, ya udah diklik saja di titik yang sama. Ya, kita buat lengkungan seperti itu. Asik nih bikin kayak gini ya. Iya bisa sampai lupa waktu loh. Nah, warnanya pakai dropper. Jadi ketika layernya yang eh, gambar aslinya kita hilangkan gitu, nah udah terlihat nih. Kak, cara gabungin mata sama apa? Alisnya sama ke mukanya gimana? Jadi Halo, sebentar ya. Siapakah yang sedang berbicara ini? Dharma itu. Dharma. Dharma ya? Mana ya Dharma? baru Oke. nih yang tadi mukanya. Mm-mm. Terus? Nah, saya mau gabungin apa? Alis ini sudah buat tadi mana ya? Hilang. Ya itu di situ tadi di Nah, ini belakangnya. Nah itu. ya mau Mm-mm. masukin ke mukanya gimana itu? Oke, kan tracing ini supaya dia tidak pindah tempat ya, maka Ya. maka lebih baik Anda kembalikan dulu deh wajahnya ke tempat semula ya supaya enak gitu kerjanya. Nah, nah oke. Wah, itu ternyata ada dua ya. Mungkin Anda copy ya. Buat Oke. baru lagi yang Oke, nah itu fill-nya di nonaktifkan saja. Fill, Mm-mm. Nah, nanti untuk warnanya, nah itu tinggal Anda taruh di alis ya. Mm-mm. Iya. ini lagi ya? Fill ini lagi. Pakai eyedropper, Dharma. Eyedropper, ya itu bawahnya gradient itu. Nah, ini. Pipet, ya. Itu kemudian klik di alis. Ya, supaya Alis. warnanya sama dengan alis. Oke, itu sudah terwarnai. Nggak usah, nggak usah. Oh, Nggak dosa usah lagi ya dinun, kalau kan ini deh. sudah diwarnai, Dharma. Oh, oke. Itu kemudian tinggal dikopikan ya ke sebelah kanan. Cara kopinya? Dipakai selection tool ya. Selection tool. Mm-mm. Bisa Ctrl C, Ctrl V, atau juga bisa tahan Alt dan geser. Alt. Mm-mm. Oh, Nah, oke. oke. Kemudian untuk merubah itu arahnya, klik kanan, Ke kanan. transform, reflect, Apa? reflect, Reflect. reflect, yes. Oh, Oke, oh, oke. oke. Mm-mm. Lanjutkan mata ya, mata tinggal pakai lingkaran aja ya, circle, Iya, ellipse. oke. Oke. Wah ini Kak Yuni asik sekali nih ya kayaknya. Oke, nih. Lanjut deh. Saya mau bikin topinya nih. Ini topi kebesarannya ya, kalau suhu-suhu besar itu eh, bisa kita lihat waktu acara-acara besar seperti Ulambana itu pakai ini ya, topi topinya Ticang, Ticang Wangpusha, Bodhisattva Siti Garba. Ya. Hmm. Hmm. Wah, seru juga nih.
bikinnya. Lanjut. Pak Tio, kenapa mata punya saya nggak ada ya? Iya, silahkan di-share. Siapa ya? Yana itu. Oh, walah, Kayana. Gimana, Kak? Mm-mm. Iya, masalahnya di mana? Waduh. Iya. Matanya tapi sudah dibikin, Kak. Udah, tapi matanya hilang. Oke, hilang karena mungkin ada di layar bawah ya. Jadi klik di Mungkin wajah. ikut layar satunya gitu. Iya kali ya. Oh ya, salah itunya Karena mungkin ya layar karena ya. terlihat di layar duanya juga nggak ada matanya tuh. Lah iya, saya juga Berarti bingung. mm-mm. di, di- oke, di layar satunya itu Kak, coba gemboknya dihilangin dulu. Oh, Mm-mm. Dan layar duanya mungkin matanya visibility-nya dihilangin. ini nyata. Mm-mm. Apanya? Mm-mm. Kemudian di layar satu itu ada tanda panah itu. Coba diklik. Ternyata nggak ada di situ matanya. Terus matanya di mana? Coba layar duanya juga coba Yang diklik, ini Kak. ya. Belum, nggak ada tanda-tanda matanya ada di situ, Kak. Mungkin kehapus ya.
Oh, Dibikin ulang. lagi, Kak. ya, Iya. ya. Oke, thank you, Kak. Jadi untuk ngeceknya seperti itu ya, di layer-layer itu ada Oke. keterangannya. Iya. Oke. Oke, untuk pewarnaannya pakai eyedropper. Ya, sip. Lanjut. Asik nih. Yang ada kesulitan, kesusahan langsung ini ya. Berbicara saja. Nanti silakan share screen gitu. Saya sambil melanjutkan ya, menunggu. Sambil ngecas, jangan lupa dicas baterainya. Mana charger saya ya?
Kecil. Halo, ya. Ya. Cara lihatnya gimana ya? Lihat apa ya? Silahkan di share screen. Siapa ya? Ricky. Ricky. Kalau Wow. cara lihat background belakangnya gimana ya? Dinonkan saja itu Kan filmnya. kalau momen kayak gini kan ya, Iya. kayak gini, terus kan belakangnya kan nggak kelihatan tuh. Dinonkan. Kan Nanti gimana? langsung klik saja di fill color-nya yang Color. non itu. Non. Oh, non. Yang non. Yang silang. Yang ini. Yes. Klik. Nah. Oh iya. Iya, tinggal dilanjutkan. Wih, mantap. Udah jago, Ricky. Itu kepanjangan titiknya kepanjangan. Jadi klik dulu di tengah kepalanya itu. Tengah sini. Enggak, yang sesuai alurnya. Oh, sini. Iya. Ya. Gesernya ke kiri lurus gitu. Nah, disesuaikan sip. Baru kemudian pindah ke titik terakhirnya. Mantap. Kak, cara buat giginya gimana, Kak? Iya, dibikin ini pakai pen tool. Kalau bikin yang ininya gimana? Oh, itu pakai garis tadi, pakai pen tool. Ini. Iya, terus pilih stroke-nya hitam biar kelihatan gitu. Stroke-nya hitam. Iya, stroke-nya. Maksudnya stroke yang mana? Ini, yang tadi kan fill color. Nah, Ya, itu di bawahnya fill color itu ada stroke. Nah, stroke. Nah, itu pilih warnanya. Hitam kan. Itu jadi warna fill kalau eyedropper itu. Oh, jadi warna fill. Iya, jadi pakai hitam. Nggak usah ditarik dulu, diklik, baru di titik selanjutnya. Mantap. Tapi ada itunya kan, ada ininya. Itu karena feel-nya abu-abu. Oh, berarti ini dinonkan gitu. Yes. Sip. Nah, itu tinggal pilih selection tool supaya untuk menyelesaikan itu ya. Selection tool. Udah. Iya, Gitu. sip. Oke. Terima kasih. Wih, mantap ya, Ricky. Itu Richard tuh. Angkat tangan. Iya, Richard gimana? Richard kayaknya erasernya udah tadi deh. Ada yang kesusahan lagi siapa? Buat giginya, Kak. Tadi siapa yang mau bikin gigi? Punya saya juga masih ompong nih. Oke, sambil saya bikin giginya juga ya. Iya, caranya gimana?
Caranya kan sudah ketutupan nih sama mulutnya ya, tempat saya ini. Oke. Ya, pastikan masih kelihatan giginya dengan cara objek mulutnya. Kalau sudah terlanjur bikin mulut, itu dinonkan dulu filenya. Oh, bentar Kak. Baru kemudian Iya. bikin deh giginya. Aduh, salah. Baru mulutnya di supaya pas gitu sama bibirnya, pakai untuk mengedit lagi pakai direct selection tool ya. Anda klik di titik yang ingin digeser, kemudian tinggal geser-geser saja. Aduh, mulut. Udah bisa ya? Bentar Kak, lagi bikin mulutnya dulu. Oke, Mulutnya pakai pen tool atau pen elips, tool. Kak? Kalau Pakai elips, pakai elips juga boleh ya, tinggal di ini lengkungannya.
Oke, 14.15 nih. Sudah sampai mana? Kayaknya asik ya, seru ya. Wah, udah. Ya, tentu. Susah. Oke, siapa yang sudah jadi wajahnya? Sampai wajah. Raise hand. Sudah, tapi topinya belum. Oke, siap. Meta ya. Selanjutnya yang sudah sampai topi. Kak Yuni sampai mana? Sudah mulai baju. Wes, mantap. Mulai baju ini yang paling susah nih, Kak. Iya, Detailnya. sama. Mana yang di bawah, mana yang di atas gitu ya. Kak Yana sudah sampai mana, Kak? Masih dikit belum susah Aceh ya. punya. Iya. Oke. Jadi sudah tahu teknik tracing nih. Ya, mungkin ini udah agak anget ya kepalanya ya. Sudah agak kemebul, berasap gitu, atau mungkin ada yang mungkin karena sambil rebahan terus sampai to the moon ya. Cuma baru sampai jubah. Oke. Nah, itu tekniknya adik-adik tracing ya. Ini Dharma Widya sampai udah ini ya. Sepaneng ya, ekspan. Dharma Widi. Baru sampai muka, Kak. Muka ya. Nah, itu. Nah, nanti bisa dilanjutkan kembali nih ketika luang gitu ya, ketika luang waktunya. Nah, terus selanjutnya nih kita nggak usah pakai mikir ya. Sesi selanjutnya ini kita nggak usah pakai mikir karena saya akan berbagi tips-tips saja dan Anda mungkin hanya tinggal memasang-masangkan gitu. Saya akan share dulu ini karena yang hadir rata-rata anak-anak ya. Saya akan share beberapa file. Saya sudah share ini ya, 3 file. Nah, Anda unduh dan Anda buka, open saja filenya. Mau pilih yang boy, girl, atau teacher, silahkan. Saya akan perlihatkan ketiga-tiganya. Ini yang Biksu Tong saya sudah hampir selesai, tinggal finishing ya. Tinggal kasih garis-garis di jubahnya. Ya kalau kita lihat memang biksu-biksu itu walaupun jubahnya ya Mahayana ya,
Kayak gitu itu berlapis-lapis ya, berlapis-lapis. Dari pengalaman itu pakai jubahnya sangat banyak lapisannya. Apalagi untuk tracingnya ya, harus mikirin jubah dalam, jubah luar, jubah kebesaran. Oke, yang sudah dibuka, maka yang Anda dapatkan itu seperti ini ya. Ini ada karakter girl, karakter boy, dan karakter teacher. Nah, ini apakah buat sendiri, Kak? Enggak. Ini adalah hasil dari mengunduh, download, dan nanti akan saya share tips-tips untuk mencari gambar di suatu website ya, yang formatnya AI, dan bagaimana caranya supaya bisa dipakai di PowerPoint misalnya untuk membuat presentasi atau aplikasi lainnya gitu, seperti Photoshop dan sebagainya. Nah, Anda silakan pilih mau yang karakter yang mana yang sesuai dengan minat Anda gitu ya. Mau yang boy, girl, atau teacher, suka-suka ya. Nah, itu tersedia banyak sekali ini ekspresi. Nah, kita di sini tidak akan pakai pental lagi ya. Tidak pakai untuk menggambar manual enggak, tetapi kita hanya mengubah sesuaikan. Di sini tersedia kepala sehingga Anda bisa mengubah karakter yang sudah utuh itu, kepalanya bisa diganti dengan ekspresi-ekspresi itu. Caranya bagaimana? Di area kerja yang sama, silakan bisa Anda tambahkan artboard. Cara menambahkan artboard adalah dengan tool artboard. Tool artboard itu ada di sebelah kiri bawah ini ya, di atasnya zoom tool. Nah, Anda klik saja. Kemudian di properties itu Anda buka, klik properties di sebelah kanan ini ya. Nah, silahkan Anda bikin artboard baru dengan cara new artboard, diklik icon seperti new layer tadi ya, kertas terlipat itu, silahkan Anda klik, maka muncul artboard kosong baru. Nah, di artboard yang baru bisa Anda kopikan nih, tahan Alt dan geser, tarik ya, di artboard yang baru. Nah, mau mengubah ini, bisa dengan Anda hapus kepalanya yang asli dan Anda ganti kepala yang baru, atau Anda belum lagi. Bisa kakak belum lagi. halo, Testing. yes, Meta, Bisa diulang lagi. Cara diulang lagi cara tempatnya bisa jadi dua gitu. menambah artboard, ya, pilih artboard tool di toolbar ini ya, artboard tool. Kalau sudah ketemu, pilih properties di sebelah kanan. Nah, di bagian artboard sini ada icon new artboard. Ya. Untuk membuat artboard baru tinggal klik saja. Maka akan muncul artboard baru di sebelahnya. Sudah bisa, Meta? Oke. Oke, lanjut. Nah, yuk silakan berkreasi. Anda mau pilih yang mana gitu ya. Tinggal Anda kopikan saja. Dan Anda atur ukurannya. Jangan lupa supaya proporsional sambil tahan shift. Ya. Kak, itu kayaknya rambutnya ini deh, ikut di leher atas deh, nutupin leher. Oke, kita pindahkan lehernya ke
permukaan. Nah, bagaimana cara mengatasi misal masalahnya seperti ini ya? Coba kita lihat dulu. Nah, jadi gambar yang kita punya ini sudah bentuknya utuh ya, bentuknya utuh atau grup satu grup gitu ya. Bisa Anda ungroup gitu ya, ungroup. Caranya klik kanan ungroup. Ya, maka dia akan bisa diklik perbagiannya, perbagiannya. Oke. Sehingga misal ini kepalanya kita sudah taruh di situ ya. Kemudian lehernya nih mau kita taruh di atas. Ya, objek lain juga layarnya kita sesuaikan. Atau, Kak, itu kan rambutnya kayaknya sama deh, rambut, kemudian wajah bentuknya sama, kayaknya yang berbeda cuma ekspresinya, Kak, yang di copy ekspresinya aja boleh? Boleh, ya. Jadi misal yang di copy hanya bagian tertentu, misalnya. Pastikan ukurannya kurang lebih sama. Ini sepertinya yang perlu diubah hanya bagian mata, Kak. Oke. Nah, matanya sudah ke grup nih. Gimana? Ungroup. Ungroup. Duh, hilang. Iya. Mau kita ganti. Ungroup. Nah, ternyata yang berbeda cuma di mata, Kak. Udah selesai dong. Sudah. Ya, hapus yang nggak perlu. Ya, nah silakan bereksperimen, Anda ubah-ubah ekspresinya. Karakter boy, coba karakter yang boy. Seperti ini ya. Kak nggak suka warna bajunya boleh diubah? Boleh ya. Caranya gimana? Ya, misal nggak suka bunganya, ya udah bunganya dihapus. Ya, bisa di ungroup dulu. Klik sembarang tempat. Kemudian klik pada objek yang mau dihilangkan. Di delete. Delete saja, dihapus del di tombol di keyboardnya. Ya, mengubah warna. Silahkan ya. Sebenarnya aku nggak bisa copy yang lihat ini. Iya, gimana Meta? Febrio, sudah Mister? Wah, coba kita lihat punya Febrio. Oh, Meta gimana Meta? Meta nampilin video ya. Oke. Di sini nggak bisa. Gimana Meta? Mau saya copy, katanya mau di copy, tapi Iya. nggak bisa. Kok
Dari Oke, klik cewek gini. dulu. Klik dulu. Bisa diklik nggak, Meta? Nggak bisa. Saya Nggak nggak ada bisa. file, jadi saya screenshot gitu. Screenshot. Jadi itu File. gambar screenshotnya. Gambar screenshot dari HP. Bentar. Kamu share aja coba, Nain. Share screen saja ya, Meta ya. Saya pakai HP. Oh, Zoom-nya Oh, pakai kamu HP. kamu masuk lagi yang lewat laptop. Oh, nggak bisa ya kamu ya? Nggak bisa. Soalnya Oke. melek. Rasanya dia belum itu deh, new apa itu? Artboard-nya Artboard-nya. sudah. Hah? Artboard-nya sudah. Cuma dia kayaknya gambarnya itu gambar yang bukan dari file yang ini deh. Oh ya sudah. Karena diklik nggak bisa loh. Oh iya, ya. Kamu bukan ambil download dari Saya lihat Zoom itu ya? nggak ada. Di mana? Oh, kamu screenshot. Dan itu kamu masukin laptopmu. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Yang dibuka Filenya di adalah mana? file aslinya. Filenya dari Zoom, kamu nggak bisa download karena kamu pakai Iya HP. nggak ada. Nggak ada. Ya nggak bisa kalau kamu pakai Iya, HP, dia nggak nggak bisa bisa. download file. Bukan Di file WA. aslinya. Kirim WA bisa? Samis. Nanti Miss masukin ke itu aja, dikirim ya. Dikirim. Nanti Oke. nggak bisa sekarang, Oke. soalnya sekarang nanti kamu bingung. Ya, nanti tadi Nanti kan bisa sudah lihat tahu ya YouTube-nya. langkah-langkahnya ya. Tinggal di ini ya. Ada. Otak-atik sendiri. Habis. Oke, terima kasih Meta. Silahkan nanti dicoba-coba lagi ya. Kak, caranya yang punya saya nih, Kak. Iya, silahkan Dharma. Saya terus ini ya, saya share ya. Nih, mau apa? Nih muka ini mau nggak mau ke pindah ini nih. Muka yang ini pindah ke sini. Oke, yang mau diubah itu adalah itu ya, ekspresinya ya. Seluruhnya dari rambut. Seluruhnya dari Iya. rambut. Bisa langsung ditaruh ditumpuk aja, Dharma. Klik saja itu. Langsung taruh saja ditumpuk. Iya. Nah, nih. Iya. Seperti itu saja. Karena nggak ada bagian rambut yang ini ya. Gambarnya, mukanya nggak ada. Kan tadi saya sudah tumpukin yang gambar tadi. Mau ubah kan ekspresinya dia tuh gini. Mau saya ubah ya? Ubah. Saya mau ubah. Mau ubah gimana? Yang kayak ini, bawah ini. Kan tadi saya sudah bersalin, pindahin sini, copy. Iya. Nah ini sudah. Sudah. Seperti itu. Ekspresinya sudah berubah. Oh. Ditumpuk saja, enggak apa-apa. Oh gitu ya kan? Iya. Oke. Lebih mudah ya yang ini ya. Nah, yang lain bagaimana? Ada yang ngambil teacher? Karakter teacher? Itu agak ini ya, banyak ya elemennya. Nah, setelah memodifikasi, setelah memodifikasi itu kita mau nyimpan nih. Ya, cara menyimpan filenya ini yang sudah kita modifikasi ini, karena yang kita butuhkan hanya ini ya. Yang ini kita nggak butuh. Gimana cara menyimpannya? Menyimpan maksudnya mengekspor ke PNG gitu ya, PNG supaya nggak ada background di belakang gitu yang transparan gitu backgroundnya. Tinggal file, export selection. Export selection. Nah, situ ada pilihan export to, Anda silakan langsung saja pilih
folder, pilih folder. Untuk menyimpannya gitu. Export aset. Kalau sudah tinggal export aset. Maka di folder tersebut sudah muncul gambar ini dalam bentuk PNG ya, PNG yang background-nya transparan. Nah, kita jadi nggak usah bingung-bingung bikin apa namanya pakai pen tool gitu ya. Karena misalnya kita hanya butuh gambar anak kecil gitu yang kayak ginilah. Nah, kita tinggal ambil saja, kita unduh dari situs. Kalau saya seringnya mengunjungi Freepik. Nah, selanjutnya saya akan share bagaimana tips untuk mengunduh gambar-gambar di Freepik. Ya, pantengin terus. Oke. Di browser Anda, kita menuju ke browser ya. Anda ketik saja freepik. freepik.com. Nah. Kemudian kalau Anda belum pernah mengunjungi situs ini, belum punya akun, silahkan langsung login via email gitu ya. Jadi login, maka ada pilihan login with your social network, ada Gmail atau Facebook, tinggal Anda pilih Gmail saja kalau Anda punya akun Gmail atau Facebook juga boleh. Nah, silahkan pilih akun emailnya. Ini akun email saya banyak sekali. Oke, untuk login. Mengapa harus login? Supaya unlimited. Jadi tidak dibatasi seberapa banyak yang kita download. Kalau kita tidak login, maka hanya 3 gambar yang bisa kita download per harinya. Gitu, sehingga harus login. Dan statusnya adalah free ya, free. Sehingga gambar yang bisa kita download itu adalah gambar yang free, bukan yang berbayar atau premium. Membedakan gambar yang free atau yang premium itu mudah karena di masing-masing gambar ada icon. Kalau premium itu ada mahkotanya seperti ini. Mahkotanya. Atau kalau tidak, ketika kita mencari sesuatu nih, misalnya seperti tadi, character gitu ya. Character. Kita pilih nih. Nah, banyak sekali muncul nih. Kemudian nah ini misalnya contohnya, saya besarkan ya, nggak bisa. Nah di sini ada yang premium dan ada yang free. Ya. Kalau yang free berarti tidak ada gambar mahkotanya di sudut kiri atas ya. Nah ini nih gambar-gambarnya banyak sekali, Anda tinggal pilih gitu. Dan supaya Anda lebih memudahkan Anda mencari yang free atau yang gratis, itu tinggal pakai filter. Di bagian kanan pencarian itu ada filters. Anda pilih kategorinya adalah vektor. Kita cari vektor yang formatnya nanti adalah AI, yang bisa dibuka di Illustrator. Kemudian license-nya adalah free license. Nah, kan muncul semua yang free nih. Kita tinggal milih. Ya, banyak sekali. Misalnya Anda butuh nih yang guru-guru skala minggu nih mau kasih gambar yang cute-cute gitu ya. Anda tinggal pilih aja. Misalnya kata kuncinya ini ya, kita pakai, yang sering saya pakai adalah yang pertama character, kata kuncinya, keywordnya.
Yang kedua adalah cute. Cute character gitu ya. Atau cute animal gitu ya. Nah, akan muncul banyak sekali gambarnya nih. Nah, silakan Anda coba download salah satu gambar gitu ya. Misalnya saya mau download ini deh. Nih, tinggal Anda klik saja pada gambar tersebut, ya. Kemudian di bagian kanan itu ada download. Tinggal Anda download, kemudian pilih free download. Ya. Nah, setelah selesai Anda, ini saya pakai IDM ya, atau Anda langsung di browsernya, hasil downloadan Anda buka saja. Open. Nah, file yang kita download itu biasanya bentuknya archive ya, atau RAR atau zip gitu ya. Nah, dan ternyata di situ formatnya ada EPS dan JPG. Mana yang kita pilih adalah yang EPS. Ini ya, ekstensinya EPS ini ya. Yang ini kan JPG nih ada 2. Nah, tinggal Anda buka aja langsung. Ya, tinggal yes atau apa gitu ya kalau muncul. Nah, Yo, nggak ke-share itu. Masih di free pick. Iya, kita ngomong ngemeng apa nggak tahu. iya ya harus stop share dulu terus ini ya. Pilih yang share aja, share screen yang atas. Jadi dibuka apa muncul. Oh gitu ya. Oh iya. Oh iya, new share ya. Ya, sorry. Jadi nggak kelihatan ya. Tadi waktu download kelihatan nggak ya? Yang terakhir download itu di-download gitu, habis itu Nah, hilang. habis itu selesai. Ketika sudah berhasil mendownload, tinggal dibuka saja yang formatnya EPS. Biasanya formatnya EPS atau enggak AI. Nah ini nih. Wah, kalau kita cari misalnya langsung googling gitu ya gambar, biasanya kan butuhnya yang transparan gitu, backgroundnya transparan gitu yang untuk dimasukkan ke Photoshop atau PowerPoint gitu ya. Nah, kalau dibuka di AI ini, kita bisa dengan mudah memilih gambar mana yang akan kita masukkan ke PowerPoint misalnya. Nah, misal satu keluarga ini, ya satu keluarga ini mau kita masukkan ke PowerPoint nih. Kalau ini digeser-geser kan dia nggak ada background ya. Nah, itu tinggal kita copy saja, Ctrl C gitu. Kemudian misal kita mau ke PowerPoint. Oh, ini tata caranya. PowerPoint nih. Nah, Anda langsung paste saja di situ, maka kita sudah mendapatkan gambar PNG. Ini sedang proses. Lihat tempat saya masih not responding. Ya. Caranya mudah, tinggal copy saja Ctrl C gitu, kemudian pastekan di misalnya PowerPoint ya, Anda butuhnya di PowerPoint. Iya, muncul. Ini yang share yang PowerPoint kan ya? Nah, ini sudah kita dapat nih. Nah, misal mau satu karakter saja yang muncul, misalnya karakternya si ayahnya aja deh. Yang dimunculkan ya berarti yang di copy adalah yang ini. Ayahnya. Ini kan ke grup ya. Cara biar nggak ke grup, di ungroup. Klik kanan, ungroup. Kita pilih karakter mana.
Kalau masih ke grup lagi, ungroup lagi. Gitu. Nah, ini ada 4 karakter nih. Karakter si ayahnya ini ya. Sama, Ctrl C saja. Kemudian misal di PowerPoint, tinggal di Ctrl V. Ini saya harus pindah-pindah ini. Nah, sudah dapat deh satu gambar gitu yang resolusinya tinggi gitu, nggak pecah, nggak blur, nggak ada watermarknya, dan backgroundnya transparan gitu. Jadi bisa jadi sumber nih untuk desain-desain di PowerPoint misalnya ketika mengajar di sekolah minggu, atau ketika di sekolah ada tugas-tugas apa gitu ya, bisa mengambil sumbernya dari FreePic tadi. Nah, caranya seperti itu. Jadi semua sumber yang di-download dari FreePic itu bisa diolah di Illustrator. Itu gunanya Anda menginstal Illustrator ya. Itu lebih sering dipakai untuk ini, ngambil gambar, ngunduh gambar gitu, kemudian di-copy, dimodifikasi, dan sebagainya. Itu keperluan kita ya untuk saat ini sebagai pengguna gitu. Sebagai pengguna, nggak ke-share. Kalau misalnya kita sebagai memang benar-benar desainer gitu ya, sebagai desainer ya gunanya Illustrator itu ya untuk membuat secara manual tadi dari awal langkah-langkahnya, pakai tracing atau membuat logo, atau seperti kemarin ya dengan shape dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk saat ini kita hanya membutuhkan ini supaya kita bisa memperoleh gambar yang kita inginkan tanpa harus repot-repot membuat dari awal gitu. Ini yang sering saya terapkan seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah ada kesusahan dalam mendownload di FreePic? Tidak. Tidak ya, tinggal Anda nanti silahkan buka, Anda modifikasi. Kalau butuh untuk PowerPoint, ya tinggal Anda copy paste di PowerPoint. Kalau butuh di Photoshop, Anda tinggal copy paste di Photoshop. Nah, itu. Banyak sekali gambar-gambar yang bisa Anda unduh di FreePic. Ya. Ini saya sambil buka-buka Illustrator padahal belum share screen. Oke, Kak Yuni. Jadi seperti itu ya Kak ya, serangkaian pembelajaran kita untuk mengenai Adobe Illustrator itu arahnya ke sini Kak. Ya, semoga bermanfaat ya Kak ya. Semoga bermanfaat untuk semua adik-adik para peserta yang hadir di Zoom meeting ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Ya.